Masih semangat kawan-kawan? Masih terus boikot es? Ya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh ter-PHK tetap melawan! Hari ini hampir 3 tahun pasca PHK sepihak dilakukan Alpen Food Industry, kami masih tetap berdiri untuk melawan, untuk menjaga martabat kami sebagai bangsa Indonesia di hadapan pengusaha asing. Ingat, pengusaha asing asal Cina. Urusan pidana kami akan teruskan. Kalaupun kamu silakan. Kalau pengusaha mempidanakan buruhnya itu sudah biasa. Tapi kami buruh akan mempidanakan pengusaha. Ada orang datang ujuk-ujuk menghubungi, katanya nggak ada hubungan dengan Alpen. Tapi kami tahu orang itu yang pernah saya temui 2 tahun yang lalu, orang dari CEO ICE. Meminta apa langkah selanjutnya kami. Ingat, langkah kami selama kawan-kawan tidak dipekerjakan kembali, kami tidak akan berhenti. Terus dan akan melawan. Kasus pidana akan dibarter kalau kawan-kawan kerja apa lagi. Kalau selama itu tidak ada, kami tidak akan pernah. Setuju kawan-kawan? Setuju. Kalau kawan-kawan kami tidak dipekerjakan kembali, sampai kapanpun kami akan serukan boikot ICE. Kami akan terus melawan. Kami ada indikasi lagi. Selain ini, ada unsur pidana lagi yang selama ini memang kita belum buka. Ya, kita masih ada dugaan pidana lagi satu kawan-kawan. Setiap buruh berhak dan wajib mendapatkan itu. Teman gak dikasih. Ini ada satu lagi. Tenang aja, tenang, sabar. Ya, bahwa Alpen Food harus tahu bahwa di Bekasi ada yang namanya Perda Bekasi tentang CSR. Perda Bekasi nomor 6 tahun 2015. Kawan-kawan ini mayoritas adalah orang lingkungan kawasan industri. Benar nggak kawan-kawan? Kawan-kawannya di PHK, mereka adalah pribumi dekat kawasan industri. Ingat, ada Perda Bekasi itu apa kawan-kawan? Apa itu? Bahwa setiap perusahaan yang ada di kawasan industri wajib hukumnya mensejahterakan masyarakat sekitar. Bukan membuang amoniak ke lingkungan masyarakat. Bukan membuang limbah ke lingkungan masyarakat. Faktanya kawan-kawan, justru malah jadi tamu di rumah sendiri. Kami juga akan melakukan upaya administrasi, melaporkan pelanggaran-pelanggaran ini kepada Kabupaten Bekasi, meminta tanggung jawab kepada Bupati bahwa ada perusahaan yang tidak mau menjalankan ketentuan undang-undang. Peraturan daerah Kabupaten Bekasi disahkan untuk melindungi, memastikan warga Bekasi mendapat pekerjaan, mendapatkan kesejahteraan, terguling dari tanahnya yang dijual untuk membuat kawasan industri. Kalau ada investor datang ke sini tidak menyanggupi menjalankan undang-undang yang di Indonesia, Perda Bekasi yakin gak bakalan masuk dia ke sini. Tapi apa? Dia hanya menandatangani di awal, tapi akhirnya tidak mau menjalankan. Inilah yang menjadi tanggung jawab warga Bekasi, yang menjadi tanggung jawab buruh yang bermartabat untuk mengasih tahu Bupati, ini loh perusahaan yang nggak patuh hukum. Ini loh perusahaan yang nggak patuh hukum. Apa dengan di PHK-nya kawan-kawan?
Mana? Permasalahan di dalam selesai. Tidak. Setelah kawan-kawan di PHK, banyak informasi yang masuk. Mudah-mudahan nggak benar. Yang itu yang pakaian putih. Kenapa itu kawan-kawan? Keguguran masih ada. Bodo amat gitu. Keguguran masih ada. Artinya apa? Artinya apa? Memang dia tidak pernah menyelesaikan ketiganya kawan-kawan. Hanya maunya untung dan untung. Silakan kalian mengambil untung, tapi kalian harus ingat ini tanah kita Indonesia. Kami tidak anti investasi asing, kami tidak anti investasi Cina, tapi kami buruh rakyat Indonesia punya martabat terhadap bangsa lain. Menolak investasi yang melanggar undang-undang. Speaker bilang, mau sampai kapan kalian anggap begini? Sampai kawan-kawan dipekerjakan kembali. Kalau kawan-kawan belum dipekerjakan kembali, kita akan terus aksi. Kedutaan Qatar, ya kita agendakan, kita akan datang lagi. Simultan kita terus berjalan dengan laporan-laporan yang lain. Kami juga akan siap menggeruduk Komnas HAM yang sampai sekarang belum memberikan laporan terakhir terkait upaya mediasi yang dilakukan oleh mereka. Sampai hari ini hampir 3 tahun kawan-kawan yang di PHK tetap berdiri, tetap kokoh untuk tetap melawan dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Ya. Kami akan terus melawan. Kami akan terus menegakkan ketentuan undang-undang. Jangan dikira kawan-kawan yang masih bekerja di dalam mereka adem ayam, mereka tertekan, mereka tekanan batin. Semenjak kawan-kawan SKPPI di PHK, mereka dapat tekanan yang seperti besar kawan-kawan. Mending jadi taci kalian. Outsourcing makan merajalela. Boleh. Cuti dipersulit. Buruh rakyat cuti masih dipersulit. Itu fakta, kami ada chatnya. Tapi ada keluhannya. Artinya ini benar-benar sudah keterlaluan. Dan kami sampaikan, kami akan terus ada di sini, Pak. Makanya pakai payung berdua. Silakan kalian berinvestasi di sini, tapi kalian harus patuh hukum yang ada di sini. Ini Indonesia, ini tanah airku. Kami melawan begini bukan karena tanpa sebab, kami menjaga martabat kami. Ya. Kami menjaga martabat kami sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai buruh yang punya tanah air Indonesia. Taci aja. Tidak mau terus-terusan ditindas, tidak martabatnya oleh bangsa lain. Emang di situ nggak pernah bisa. Kembali ke undang-undang tentang CSR. Warga sekitar juga harus tahu. Warga sekitar sini harus tahu. Warga sekitar kawasan industri harus tahu. Warga Bekasi harus tahu bahwa ada Pemda Bekasi yang menjamin warga yang terdampak langsung oleh kawasan industri mendapatkan pekerjaan. Harus menjadi karyawan tetap, bukan lagi outsourcing, apalagi harus bayar. Informasinya kemarin ada oknum nih yang udah kena peringatan, sekali lagi kena mau di DO. Alhamdulillah, karena itu biang kerok. Mana-mana orang mau kerja masa dipalakin suruh bayar, kan kurang aja. Sesama anak bangsa gitu loh, sesama anak bangsa. Aku yakin itu oknum. Ya, kami sampaikan kepada pimpinan AIS, kepada pimpinan AIS Holding, kami tidak akan pernah berhenti terus melawan ketidakadilan ini selama kawan-kawan kami dikerjakan. Kalau yang dikerjakan, ayo mari kita berunding, mari kita bicarakan yang lain-lain. Tapi satu yang tidak bisa ditawar, kawan-kawan adalah harus dipekerjakan kembali. Kita pengen lihat ramai, ya enggak? Ada pengusaha dipidanakan oleh buruhnya, oke? Oke. Ada buruhnya memindahkan pengusaha. Kenapa? Itu masuk unsur penipuannya kawan-kawan. Karena sejak kita datangnya perjanjian bersama
yang memberikan cek kosong bahwa perusahaan Selong sudah tutup dari 2015. Pemimpinnya, pemiliknya adalah Bu Liana, dia punya saham juga di situ. Berarti bukan nggak mungkin dong, jangan tahu kalau udah tutup kan? Artinya dengan memberikan cek itu dia udah tahu, sudah sengaja itu sudah kosong, niatnya udah ada. Kalau dia ingin memesankan jalan damai, 6 kali kami sudah melayangkan somasi, tidak satu pun digubris. Wajar dong, maka berikutnya ya laporan. Jadi jangan melengek-lengek setelah laporan masuk. Kami akan terus kawal. Kami yakin institusi negara kita masih berpihak kepada buruh dan rakyat. Kalaupun ada yang mereka tidak berpihak kepada buruh dan rakyat, oknum itu adalah oknum. Kita bisa laporkan. Kita bisa laporkan itu oknum. Oke? Laporan kita terus kita kawal kawan-kawan. Ais. 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 Ya, kami akan terus menyuarakan boykot Ais karena kawan-kawan tidak dipenuhi haknya. Kami akan mengulas sedikit terkait masalah alasan perusahaan mem-PHK dia dengan alasan mengudarakan diri. Kalau memang perusahaan merasa benar, silakan gugat dong di pengadilan. Berani nggak? Ya. Berani nggak? Berani kagak, Boy? Kalau merasa dirugikan, sudah ada anjuran, silakan aja gugat ke PHI. Kami akan melayani dengan senang hati. Tapi kalau kamu menyuruh kami untuk menggugat, sorry. Kami akan terus melawan dengan jalur kami. Ya, silakan kepada pengusaha Ais, kami sampaikan hari ini kami akan tetap kokoh berdiri di sini. Kami akan tetap melawan. Kami bukan hanya melawan Ais. Yang kami lawan adalah mereka pengusaha yang menginjak-injak martabat bangsa Indonesia. Ya, kami tidak anti investasi asing manapun, silakan datang. Tapi kami anti investasi asing yang tidak patuh hukum. Jadi jangan main percaya aja sama oknum-oknum pengurus perusahaan. Wah begini aja PHK berapa. Ya silakan. Kalau kamu memperlakukan itu kepada orang lain, monggo silakan. Mungkin cepat selesai, tapi tidak kepada kami. Buruh yang punya martabat. Hidup buruh. Hidup buruh apa yang tetap melawan? Hidup warga Bekasi yang tetap menuntut keadilan. Kami warga Bekasi, kawan-kawan. Kami yang warga Bekasi yang punya hak didahulukan mendapatkan pekerjaan. Hari ini di PHK sepihak. Udah jangan tengok-tengok, hujan udah biasa. 3 tahun kita nggak pernah digaji, masih hidup, masa hujan doang langsung pingsan, nggak mungkin. Oke? Hampir 3 tahun kita. Tapi bisa mati kalau kamu kena amoniak terus. Ya, warga sekitar juga harus tahu bahwa amoniak itu bisa berjangka panjang. Tidak bisa ditanggal dengan minum es krim 1 kali. Tidak bisa ditanggal dengan uang kompensasi. Bahwa amoniak itu zat yang berbahaya untuk jangka panjang. Kalau kita mau fair-fairan, kalau kita mau ada uji klinis secara bagus, secara fair, ayo kita uji buruh-buruh yang masih bekerja di dalam. Aku yakin akan banyak yang terkena ginjal kawan-kawan. Pada infonya juga pernah ada buruh yang meninggal, buruh outsourcing. Memang nggak kita sempat advokasi karena keluarganya menutup diri, mengikhlaskan. Tetap bertahan, tetap bertahan kawan-kawan. Kita akan tetap boykot Ais. Boykot Ais menjadi sponsor Piala Dunia Qatar. Boykot Ais. Hidup buruh Bekasi yang tetap melawan ketidakadilan. Hidup buruh Ais yang menjaga martabatnya sebagai bangsa Indonesia. Ambil duit. Indonesia merdeka. Harus anti penjajahan asing. Kami tidak peduli siapapun itu. Kalau dia menginjak-injak martabat kami sebagai bangsa Indonesia, kami akan terus melawan. Upaya apapun akan terus kita lakukan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.